Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20, perkenalkan nama saya Nisna Herunisa dengan NIM 240368. Perkenalkan, nama saya Natasha Anislatul Fitria dengan NIM 24030060. Kami di sini akan mempresentasikan proyek UAS kami di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Proyek kali ini kami membuat tentang sistem tabungan siswa yang kami buat dengan bahasa pemrograman Java dengan aplikasi Bluejay. Oke, nah program ini tuh dibuat untuk mensimulasikan sistem tabungan sederhana di sekolah, di mana setiap siswa itu punya akun tabungan masing-masing yang bisa menyetor uang, menarik uang, mengecek saldo, dan juga bisa melihat riwayat transaksinya. Semua data yang diinput akan otomatis tersimpan ke dalam file, sehingga meskipun si programnya ditutup, semua filenya itu masih ada ya. Sebelum kita masuk ke coding, kami akan menjelaskan secara garis besar terlebih dahulu apa saja sih file yang ada dalam project ini dan bagaimana hubungan satu file dengan file yang lainnya. Di project kali ini itu kita mempunyai 6 akun. Yang pertama ada akun transaksi sebagai interface, ada akun abstrak, kemudian ada akun transaksi S, kemudian ada akun tabungan siswa, akun data manager, dan yang terakhir akun main. Nah, supaya lebih mudah dipahami, di sini juga saya akan menggambarkan untuk hubungannya. Yang pertama itu ada akun abstrak, di mana si akun abstrak ini tuh akan menjadi cetak dasar biru dari sebuah akun yang menyimpan data ID, nama, dan juga saldo. Terus juga ada transaksi, adalah interface yang mendefinisikan kontrak perilaku apa saja yang wajib dimiliki sebuah akun yang bisa bertransaksi seperti setor, tarik, cek saldo, dan lihat riwayat. Dan yang ketiga itu ada kelas tabungan siswa, yaitu kelas utama akun siswa. Kelas ini tuh mewarisi extends dari akun abstrak dan mengimplementasikan interface transaksi. Jadi kelas ini tuh menggabungkan struktur data dari akun abstrak dengan perilaku transaksi dari transaksi. Terus yang keempat itu ada kelas transaksi S, adalah kelas kecil yang mempresentasikan satu baris riwayat transaksi. Jadi misalkan kita tuh nanti setor 50.000 tanggal sekian, setiap akun tabungan siswa tuh punya banyak objek transaksi S di dalam daftar riwayatnya. Terus juga ada data manager, bertugas menjadi jembatan antara program dan file. Dia tuh nanti menyimpan data ke siswa TXT dan riwayat TXT, serta dapat membacanya kembali kalau misalkan si programnya tuh dijalani ulang gitu. Nah, yang terakhir adalah main, pusat kendali program, di mana tempat menu ditampilkan, input dari pengguna diterima, dan semua kelas lain dipanggil dan digabungkan menjadi satu program yang jalan. Jadi kalau digambarkan alurnya itu sederhana ya. Main itu menjalankan program, kemudian memanggil data manager untuk memuat data lama. Data itu dibentuk menjadi objek-objek tabungan siswa. Setiap tabungan siswa punya riwayat berupa kumpulan transaksi S, dan setiap aksi transaksi mengikuti aturan yang ditentukan oleh interface transaksi. Nah, sementara data dasarnya itu biasanya di sini itu berisi saldo, nama, dan ID, diwarisinya dari akun abstrak. Di sini ada akun abstrak. File ini tuh adalah kelas abstrak, yang artinya kelas ini tuh tidak bisa dibuat objeknya secara langsung. Jadi dia tuh bakal dijadikan induk untuk kelas lain, yang dimana isinya adalah data-data dasar yang pasti dimiliki semua jenis akun, yaitu misalkan ID siswa, nama, dan juga saldo. Terus di sini juga ada metode-metode dasar seperti tambah saldo dan kurangi saldo yang sifatnya itu protected. Artinya hanya bisa dipakai oleh kelas ini sendiri atau kelas turunannya. Ada juga satu metode abstrak, yaitu tampil info. Yang ini yang wajib nanti diisi oleh kelas anaknya dalam project ini. Kelas anaknya itu si tabungan siswa tadi. Terus yang kedua ada transaksi.
sebuah interface yang isinya tuh hanya daftar metode tanpa isi kodenya. Jadi semacam daftar tugas yang wajib dijalankan seperti setor, tarik, cek saldo, tampil riwayat, dan juga tampil info. Nah, fungsinya itu adalah memastikan setiap kelas yang mengimplementasikan si interface ini pasti memiliki kelima kemampuan tersebut. Ini juga memungkinkan konsep polymorphism. Nanti kita akan lihat di sini di main Java ya. Ada variabel bertipe transaksi yang sebenarnya menyimpan objek tabungan siswa. Jadi program ini bisa memanggil akun setor tanpa harus tahu detail kelas aslinya. Cukup tahu bahwa objek itu mengikuti aturan interface transaksi. Ketiga, ini ada tabungan siswa. Ini tuh adalah kelas paling inti di dalam project yang kamu buat. Tabungan siswa ini tuh mewarisi akun abstrak. Jadi dia tuh bakal otomatis punya ID, nama, dan juga saldo. Dan mengimplementasikan transaksi, jadi wajib punya metode setor, tarik, dan lainnya gitu. Di sini juga disimpan sebuah array list transaksi S bernama riwayat, yaitu daftar semua transaksi pernah dilakukan siswa tersebut. Nah, kalau kita bahas metode-metodenya, setor jumlah itu menambah saldo lalu mencatat transaksi baru ke riwayat dengan jenis setor. Kemudian yang kedua ada tarik jumlah, mengurangi saldo, tapi jika saldonya cukup. Kalau gak cukup, ya akan ditolak pastinya. Kalau berhasil, nantinya akan dicatat ke riwayat dengan jenis tarik. Kemudian yang ketiga itu cek saldo, hanya mengembalikan nilai saldo saat ini. Yang keempat, tampil riwayat itu akan menampilkan seluruh daftar transaksi milik siswa ke layar. Nah, kemudian yang terakhir ada tampil info. Ini adalah isi dari metode abstrak yang diwariskan akun abstrak, menampilkan ID, nama, dan saldo. Yang keempat itu ada transaksi S. Nah, filenya itu lebih sederhana. Fungsinya itu sebagai model data satu transaksi. Setiap objek si transaksi S ini tuh menyimpan 4 informasi. Jadi ada jenis transaksi yang dimana ada 2, yaitu setor dan juga ada tarik. Terus juga ada jumlah uangnya, saldo setelah transaksi, dan juga tanggal serta waktu terjadinya. Jadi si datanya tuh real time gitu. Yang menarik, kelas ini punya 2 metode khusus untuk keperluan penyimpanan file. Yang pertama itu ada toFileString, itu untuk mengubah data transaksi menjadi satu baris teks yang dipisah oleh tanda koma supaya nantinya bisa disimpan ke file riwayat.txt. Nah, kemudian yang kedua ada fromFileString. Sebaliknya, yaitu dia itu membaca satu baris teks dari file dan mengubah kembali menjadi objek transaksi S. Jadi kelas ini seperti penerjemah lah ya antara data di dalam program dan data yang tersimpan di file teks. Terus yang kelima ada data manager. Ini tuh menjaga agar data tidak hilang, dan ada 2 metode utama, yaitu yang pertama ada simpan data, yang ini menulis seluruh daftar akun siswa ke siswa.txt dan seluruh riwayat transaksi ke riwayat.txt. Terus juga ada load data, membaca kembali kedua file itu saat program dijalankan, lalu membentuk ulang objek-objek tabungan siswa beserta riwayat transaksinya. Cara kerja penyimpanannya sengaja dipisah jadi 2 file supaya lebih rapi. Siswa.txt hanya berisi data pokok siswa, ID, nama, dan saldo, sedangkan riwayat.txt berisi histori transaksi tiap siswa. Ditandai dengan ID siswa di depan setiap barisnya supaya saat dibaca ulang sistem tahu riwayat ini milik siswa yang mana nih. Nah, dan fungsi data manager inilah yang buat si program ini punya sifat persistensi data. Artinya data yang diinput hari ini akan tetap ada meskipun si programnya ditutup dan dibuka kembali besok. Dan yang keenam itu ada main. Main ini tuh adalah pintu masuk sekaligus
pengendali seluruh program. Begitu program dijalankan, langkah pertamanya adalah memanggil data manager load data untuk memuat data siswa yang sudah tersimpan. Setelah itu, program menampilkan menu utama dengan 4 pilihan. Nah, di sini itu ada daftar siswa baru, itu untuk menambahkan akun siswa baru, lalu langsung disimpan ke filenya lewat data manager. Dan yang kedua, pilih akun siswa. Ini untuk mencari siswa berdasarkan ID, lalu masuk ke submenu transaksi, setor, tarik, cek saldo, lihat riwayat. Nah, yang ketiga, lihat semua siswa. Itu untuk menampilkan daftar seluruh siswa yang terdaftar beserta saldonya. Dan yang keempat ada keluar, menyimpan seluruh data terakhir sebelum program ini akan ditutup. Di sini tuh ada satu hal yang menarik untuk project yang kita buat, yaitu ada metode pilih akun. Nah, jadi si akun siswa yang ditemukan dan disimpan dalam variabel bertipe transaksi itu bukan di tabungan siswa. Jadi ini tuh contoh nyata dari polymorphism yang kami sebut sebelumnya. Program hanya berinteraksi lewat kontrak interface transaksi walau objek aslinya adalah itu tabungan siswa gitu. Nah, kalau digabungkan semuanya, alur kerja program ini secara garis besar seperti ini. Program dijalankan, main akan memanggil data manager load data untuk membaca siswa TXT dan riwayat TXT. Kemudian data dibentuk menjadi objek-objek tabungan siswa. Masing-masing membawa daftar riwayat berupa objek-objek transaksi S ya. Dan menu utama ditampilkan, pengguna memilih aksi. Nah, setiap kali ada transaksi, setor, tarik, ataupun daftar baru, si perubahan data langsung disimpan lagi lewat si data manager yang simpan data itu. Jadi data selalu update secara real time, tidak menunggu program ditutup. Saat memilih keluar, data terakhir disimpan sekali lagi sebagai jaminan, lalu program berhenti. Nah, jadi bisa dibilang kalau si main itu adalah sutradaranya gitu. Terus si data manager ini tuh adalah penghubung ke penyimpan dan tabungan siswa, serta transaksi S ini tuh adalah objek-objek datanya, sementara si akun abstrak dan transaksi adalah kerangka aturan yang membuat semuanya terstruktur rapi sesuai prinsip OOP. Itu ada abstraksi, pewarisan, enkapsulasi, dan juga polymorphism. Sekarang kami akan tunjukkan contoh outputnya. Untuk menu awal setelah si mainnya itu dikompil, dijalankan di running, ini tuh bakal ada menu sistem tabungan siswa yang ada 4 pilihan, yaitu daftar siswa baru, pilih akun siswa, lihat semua siswa, dan juga keluar. Kita coba pilih nomor 1 terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita pilih nomor 1, yaitu daftar siswa baru, si sistem itu bakal meminta ID siswa untuk yang pertama. Kita masukkan 001 misalkan. Untuk namanya kita masukkan juga. Nah, kita diminta untuk setoran awal. Setoran awalnya misalkan kita tambahkan 30.000. 300.000 deh. Nah, setelah siswa memasukkan setoran awal, nanti bakal ada notif siswa berhasil didaftarkan dan bakal muncul info akunnya seperti ID, nama, dan juga saldo. Nah, terus kita bakal ke menu awal lagi. Misalkan kita coba tambahkan 1 siswa lagi biar terlihat perbedaannya. Oke. Nah, di sini sudah ada 2 akun yang saya daftarkan dan kita coba pilih nomor 2, yaitu pilih akun siswa. Nah, kita masukkan nih ID siswanya berapa. Setelah dimasukkan nanti bakal keluar nama serta saldo si ID siswa. Nah, di sini juga bakal keluar menu transaksi nih. Kita coba yang pertama itu setor tabungan. Nah, tadi kan setoran awalnya misalkan 500.000. Kita tambahin tadi setoran awalnya tuh 300.000. Coba kita setor tabungan lagi sebesar 400.000.
Nah, di sini tuh bakal ada notif setor 400.000 berhasil, dan si saldonya juga itu bertambah menjadi 700.000. Berarti otomatis si data yang tadi ditambahkan di awal itu sudah tersimpan dan diperbaharui dengan data yang barusan. Kita coba menu transaksi yang kedua, yaitu tarik tabungan. Kita coba tarik sebesar 500.000 rupiah. Nah, si saldonya juga bakal berkurang. Terus kita coba cek saldo. Nah, saldo saat ini ada 200.000. Terus kita cek riwayat transaksi. Nah, untuk menu riwayat transaksi ini tuh pasti bakal ada setor dan juga tarik dengan waktu yang sangat real time ya. Lalu kita akan kembali. Nah, di sini kita kembali lagi ke menu awal yang ada 4. Kita coba nomor 3 yang dimana lihat semua siswa. Nah, tadi kan saya sudah memasukkan 2 data. Di sini sudah terlihat kalau semisalkan 2 data tadi tuh tersimpan. Jadi kalau semisalkan kalian keluar data tersimpan, sampai jumpa. Kita coba lagi untuk nge-close simennya. Kita coba di run kembali. Apakah datanya akan sama? Nah, dia akan masuk lagi ke sistem tabungan siswa di menu awal. Kita coba nih menu yang ketiga, lihat semua siswa. Apakah data yang 2 tadi masih ada? Ternyata masih ada. Berarti si datanya itu tersimpan di data manager dengan ada file siswa txt dan juga riwayat txt. Sekian yang dapat kami sampaikan. Pesan harapan kami mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.